wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalankan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Sri Astuti. Di sini saya guru Bahasa Indonesia kelas 12 di SMK Kusuma Margoyoso, Pati. Sebelum saya menyampaikan materi, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin mengulas kembali materi yang telah lalu, yaitu tentang jenis karya sastra. Karya sastra itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada puisi, ada drama, dan juga ada karya sastra prosa. Nah, novel itu masuknya ke dalam karya sastra prosa. Perlu kalian ketahui, karya sastra itu pasti mempunyai unsur-unsur pembangun. Begitu juga dengan novel. Novel mempunyai 2 unsur pembangun, yaitu ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, dari isi karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra. Misalkan biografi pengarang, latar belakang pengarang, atau juga alasan mengapa sebuah karya sastra itu diciptakan. Nah, di antara kedua unsur ini, saya akan membahas unsur intrinsiknya saja. Unsur-unsur intrinsik novel. Nah, di dalam novel, unsur intrinsiknya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada tema, ada tokoh dan penokohan. Kemudian ada latar, sudut pandang, alur, dan yang terakhir itu ada amanat. Nah, dari 6 unsur ini kita akan membahasnya satu-satu. Unsur yang pertama itu ada tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah gagasan utama atau gagasan pokok yang menjiwai keseluruhan isi cerita. Jadi antara tema dengan isi cerita itu saling berhubungan. Misalkan saja tema novel itu tentang pendidikan. Otomatis isi dari novel ini juga tidak jauh-jauh dari permasalahan pendidikan. Kalau misalkan temanya tentang keluarga, maka isi dari novel ini juga pasti tidak jauh-jauh dari permasalahan keluarga. Untuk selanjutnya, unsur yang kedua ada tokoh dan penokohan. Perlu kalian ketahui, antara tokoh dan penokohan itu sangat berbeda. Kalau tokoh itu adalah pelaku di dalam cerita, sedangkan kalau penokohan itu adalah watak atau sifat-sifat tokoh. Sifat atau watak tokoh itu misalkan baik hati, rendah hati, sombong, disiplin, atau tanggung jawab. Bisa juga sifat-sifat yang lainnya. Nah, unsur yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga itu ada latar. Latar itu biasanya berkaitan dengan latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat itu menjelaskan di mana peristiwa, cerita di dalam novel itu terjadi. Misalkan saja di sekolah, di jalan, di halaman, di pasar, di rumah sakit, atau di mana saja. Sedangkan latar yang kedua itu ada latar waktu. Latar waktu itu berhubungan dengan kapan peristiwa yang terjadi di dalam novel itu terjadi. Latar waktu itu bisa merujuk ke tanggal, tahun, hari, jam, atau pagi, siang, sore. Kemudian latar yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana itu menjelaskan tentang bagaimana kondisi suasana cerita yang terjadi di dalam novel. Latar suasana itu contohnya ramai, kemudian ada sepi, menakutkan, atau menegangkan. Nah, unsur intrinsik yang keempat itu ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang?
Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Sudut pandang sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada sudut pandang orang pertama, tokoh utama, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga, terbatas, sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Nah, sudut pandang orang pertama, entah itu sebagai tokoh utama maupun sebagai tokoh sampingan, ciri-cirinya itu sama. Sama-sama menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu contohnya aku, saya, kita, atau kami. Bedanya kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, itu aku sebagai pencerita. Misalkan, saya sedang berada di dalam ruangan bersama Dina. Dina sahabatku ini mempunyai sifat yang baik, disiplin, tanggung jawab, dan selalu mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. Berarti di sini aku adalah sebagai pencerita. Berarti aku di sini sebagai tokoh orang pertama pelaku sampingan. Sedangkan orang pertama tokoh utama berarti aku ini sebagai tokoh utama di dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, entah itu sudut pandang orang ketiga serba tahu maupun terbatas, itu sama-sama memiliki ciri-ciri menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu contohnya mereka, dia, ia, atau bisa juga langsung menyebutkan nama. Bedanya kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu berarti pengarang itu mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh tokoh, apa yang ada di isi hati tokoh. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga pengamat itu pengarang hanya sebatas tahu apa yang dilakukan oleh tokoh saja, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tokoh, tidak tahu apa isi hati tokoh. Nah, unsur intrinsik yang kelima itu ada alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Tahapan-tahapan alur itu ada 5. Yang pertama ada pengenalan cerita. Pengenalan bisa berupa pengenalan tokoh, juga bisa berupa pengenalan latar. Nah, yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa kemudian menuju konflik, puncak konflik, dan juga penyelesaian. Nah, alur itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada juga alur campuran. Perbedaannya kalau alur maju itu dimulai dari pengenalan. Kemudian pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian. Sedangkan alur mundur itu dimulai dari penyelesaian atau ending. Endingnya itu ada di awal. Kemudian flashback menceritakan masa lalu, kemudian kembali lagi ke bagian penyelesaian atau ending. Sedangkan alur campuran ini perpaduan antara alur maju dan juga alur mundur. Biasanya alurnya itu tahapannya maju dulu, kemudian flashback, dan kembali lagi ke penyelesaian. Unsur yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam cerita. Melalui ceritanya, pengarang itu ingin menyampaikan pesan apa. Nah, setelah pembaca membaca isi novel, pembaca itu bisa mengambil pesan apa. Itu tadi materi tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, semoga kalian bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.